Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal alam. Alladzi kataba alaina naharahu bisyam wa atammahu wa akmalahu lailahu bisyam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikil qudusis salam wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairil anam sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahu lahum bi ihsan ila akhir ayyam. Allahumma allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin wa jamaah mukminin, akhwatal iman, jamaah subuh Masjid Al-Jabar yang dirahmati Allah Jalla Jalaluh. Segala sembah bakti, syukur puji kita haturkan ke Ilahi dan Maha Suci dan Maha Tinggi atas segala nikmat dan kurnia yang senantiasa dicurah limpahkan kepada kita semua. Seraya kita berdoa mudah-mudahan salawat dan salamullah tetap terlimpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada sahabatnya dan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, akhwatal iman yang dirahmati Allah Jalla Jalaluh. Pagi ini pada saya dimintakan untuk menghantarkan kuliah subuh dengan tema mengoptimalkan sholat tarawih. Agak sedikit saya geser, yaitu mengoptimalkan qiyamul lail di bulan Ramadan dengan qiyamul Ramadan dan amaliyah-amaliyah yang soleh, amaliyah yang baik selama malam bulan Ramadan. Tanpa mengurangi arti dan makna itu, marilah kita coba untuk melihat apa sebenarnya keberkahan yang kita bisa peroleh ketika kita melakukan, yaitu siam di kala siang dan qiyam di kala malam, wabil khusus di bulan Ramadan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam riwayat Bukhari Muslim, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Nah, ini sudah sangat terkenal dan hampir semua mubalik senantiasa menyampaikan ini ketika berbicara tentang qiyam Ramadan. Ada lagi yang lebih terinci, dampak langsung ketika kita mengoptimalkan, yaitu qiyam Ramadan. An Bilal radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Bilal yang diperoleh dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda. Apa sabda Rasulullah di sini? Bahwasanya di dalam qiyamul lail, di dalam mendirikan, yaitu malam Ramadan, itu ada beberapa hikmah yang kita bisa ambil dan berdampak langsung ke dalam kehidupan kita. Apa saja yang kita bisa dapatkan di dalam kita melakukan qiyam Ramadan ini? Yang pertama adalah bahwasanya di dalam qiyam Ramadan ini bisa menghantarkan kita
kepada kedekatan kepada Allah. Qiyamul Ramadan da'bus sholihin wa qiyamul Ramadan liqurbatin ilallah. Bahwasanya di dalam tradisi ketika menghidupkan malam Ramadan itu adalah tradisi orang-orang yang saleh. Tidak melewatkan waktu malam kecuali dalam keadaan melakukan salat lain dan amaliyah-amaliyah yang lainnya. Kemudian juga ketika salat malam, sebenarnya itu adalah liqurbati ilallah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ibarat di dalam sebuah perjalanan, kalau siang itu penuh sesak dengan para pengguna lalu lintas, sehingga akses untuk mencapai tujuan butuh waktu yang lebih lama. Nah demikian juga ketika malam manusia itu sibuk sekali untuk bekerja, dan kemudian ketika malam mereka tertidur, dengan demikian ketika kita munajat kepada Allah, ketika kita menyuruh nama Allah, ketika kita berdoa kepada Allah, ketika kita bermohon kepada Allah, ketika malam itu sepi, sehingga kita bisa dengan kecepatan tinggi sampai kepada tujuan akhir, yaitu terutama bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita berkomunikasi dengan Allah, kita berdialog dengan Allah. Tidak ada hambatan ketika di malam hari, sehingga itu bisa dilakukan dengan lebih cepat. Kemudian hikmah yang berikutnya ketika kita mengoptimalkan qiyamul Ramadan, yang diantaranya adalah dengan melakukan sholat tarawih, tapi bukan hanya sholat tarawih saja, tapi sholat-sholat sunnah yang lain di sepanjang malam, banyak sekali yang kita bisa lakukan. Apalagi yang kita bisa peroleh ketika kita melakukan yaitu qiyamul lail. Bahwasanya di dalam kita melakukan qiyamul lail itu ada satu hikmah lagi, yaitu bisa memberikan satu pagar kepada kita, minhatul ismi, yaitu mencegah perbuatan dosa. Karena apa? Karena malamnya kita isi dengan ibadah kepada Allah. Yang berikutnya adalah wa takfiri as-sayyi'at, yaitu mendapatkan satu peleburan dosa, pengampunan dosa, terhapusnya segala khilaf dan kesalahan. Sehingga dengan demikian di malam itulah ketika kita mohon ampunan maghfirah kepada Allah, maka akan mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang terakhir adalah dari hikmah yang kita bisa dapatkan dalam arti di dalam hadis ini, sebenarnya banyak sekali hikmah yang kita bisa dapatkan. Muttaridatun liddai minal hasadi. Jadi dengan adanya kita qiyamul lail, maka ini bisa mengusir, bisa tereliminasi, bisa terhindarkan dari penyakit, terutama adalah penyakit berupa kedengkian. Ya memang pahala tertinggi yang kita harapkan di dalam qiyamul lail adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Diampuni segala dosa dan kesalahan kita. Sehingga di bulan suci ini insya Allah kita meninggalkannya dengan atau dalam keadaan yang suci. Nah kemudian salat malam ini memang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim juga ditegaskan, afdalu syahrin ba'da Ramadan. Jadi bulan yang paling utama setelah bulan Ramadan, dan kita sedang berada di bulan yang paling utama itu adalah Syahrul Muharram, yaitu bulan Muharram, yang 4 bulan itu, yang kemarin sudah kita lewati salah satunya, yaitu bulan Rajab. Kemudian wa afdhalus sholati ba'dal faridah,
Sebaik-baik dari salat ba'dal faridah, setelah kita melakukan salat yang fardu, adalah salatul lail, yaitu salat di malam hari. Bahkan ditendaskan di dalam surat Al-Isra ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di antara malam jangan dihabiskan hanya untuk tidur saja. Ya memang Allah menjadikan malam di antaranya adalah agar kita istirahat baik secara fisik, jasmani ataupun secara non fisik, rohani. Tapi di situ ada semacam keutamaan yang sangat besar, ya. Di situ ada satu hikmah yang sangat agung. Di situ ada keberkahan yang tidak pernah hentinya berupa pahala. Wa minal laili fatahajjad. Dan di antara malam itu, nah ini juga untuk menambahkan selain tarawih kita, ya, adalah salat tahajud ketika kita bangun malam. Kemudian ada salat witir. Dan yang lain dari salat-salat sunnah itu kita bisa lakukan. Apakah salat taubah, apakah salat tasbih, apakah salat hajat dan sebagainya. Nah ini ketika dilakukan di malam hari itu mengandung satu hikmah, ya, keberkahan rahmat yang berlimpah. Asa ayyaba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ketika salat malam itu dibiasakan, tidak pernah ditinggalkan, dilakukan dengan sesempurna mungkin, maka Allah menyajikan kepada para pelakunya akan mengangkat derajat, akan mengangkat satu marwah yang tinggi dan terpuji. Nah ini semuanya menjadi satu panggilan bagi kita, ya, untuk berebut pahala, untuk bisa mendapatkan satu maghfirah dari Allah, di samping juga kita tidak mendapatkan celaan, ya. Kita tidak cacat, kita tidak diaibkan oleh sesama kita, dan bahkan Allah berjanji untuk mengangkat derajat kita. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di subuh yang sangat membahagiakan kita karena kita berada di dalam bulan suci Ramadan, dengan kita mengoptimalkan, ya tentu siam kita, ya, dengan sempurna, dan juga kita lakukan yaitu qiyamul Ramadan dengan tidak melewatkan, untuk kita jadikan sebagai jembatan beramal, sebagai wahana untuk melakukan kebaikan, dan juga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada hikmah yang lain di samping yang tadi disebutkan di dalam surat Isra dan juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi tadi. Apa saja? Kalau kita rangkum, ada kurang lebih 10 yang kita bisa kantongi setelah mengoptimalkan amaliyah qiyamul lail. Apa saja? Yang pertama, Allah akan mengangkat derajat dan marwah. Kemudian yang kedua, Allah memberikan ampunan dan maghfirah. Kemudian yang ketiga adalah kita dicegah dari perbuatan mungkar dan durhaka atau maksiat. Kemudian yang keempat, akan cepat dikabulkannya doa-doa kita. Kemudian yang kelima adalah pintu surga terbuka bagi yang melakukan salat malam. Kemudian yang keenam, terusir dari segala penyakit, yaitu penyakit hati dan penyakit jiwa. Dan yang ketujuh, kita mendapatkan satu keberkahan dan pahala yang berlipat ganda. Dan yang kedelapan, kita senantiasa dijauhkan dari
kemaksiatan dan kesalahan-kesalahan, baik yang disengaja atau tidak. Dan yang kesembilan, kita dicintai oleh Allah, sehingga Allah bersedia untuk menerima kehadiran kita dalam waktu yang sangat cepat dan dengan pahala yang sangat berlipat ganda. Nah, inilah beberapa yang kita bisa ambil hikmah dan manfaat dari dampak kita melakukan optimalisasi, melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, berkah dan kasih sayang dari Allah. Wabil khusus di bulan Ramadan ini, jangan biarkan bulan suci berlalu tanpa arti. Jangan biarkan Ramadan berpisah tanpa ada kenangan indah. Dan jangan biarkan rahmat Allah itu lewat begitu saja dari pangkuan kita. Dan pada puncaknya adalah mudah-mudahan kita mendapatkan satu piala terindah yang Allah hadiahkan kepada mereka yang merintis dari awal, mulai babak penyisian, kemudian 16 besar, 8 besar, semifinal, dan kemudian grand final, dan pada finalnya adalah kita mendapatkan Lailatul Qadar di malam Ramadan ini. Dan kemudian ketika kita meninggalkan Ramadan, seperti doa kita, Allahumma ja'al syahra Ramadana syahrul izzati lil islami wal muslimin, quwwatil imani wal mu'minin, zinatil hasanati wal hasin. Allahumma ja'al syahra Ramadana syahrul fathi wan nasri wat tamkin lil islami wal muslimin fi kulli kaunin wa makanin ya rabbal alamin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.